Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Kita masuk ke pelajaran tema ya. Silahkan buka LKS tema 2, halaman 38. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat langsung. Ciri-ciri dan aturan menulisnya itu seperti apa. Nah, di sini kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung bisa kalian garis bawahi dengan stabilo, adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi artinya ini mengutip pembicaraan seseorang. Itu namanya kalimat langsung. Ciri-cirinya itu yang pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Kalimat petikan ini artinya kalimat yang dikutip ya. Ini diawali dengan tanda petik 2. Nah, ini nih tanda petik 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Jadi huruf pertama dari kalimat kutipan itu harus huruf kapital ya. Kemudian yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Nah, kalau misalnya kalimat langsung ini berupa dialog, banyak dialog ya, percakapan, itu harus setelah tanda pengiringnya harus diawali dengan tanda titik 2. Seperti itu. Nah, di sini pola susunannya seperti ini. Pengiring, koma, tanda petik, kutipan, tanda petik. Nah, penyusunannya harus seperti ini. Kemudian jika kutipannya di depan, tanda petik, kutipan, koma, tanda petik, kemudian pengiring. Kemudian jika kutipannya itu ada 2, kutipan, kemudian koma, pengiring, kemudian koma, kemudian kutipan. Nah, agar lebih paham di sini contohnya nomor 2, aturan menulis kalimat langsung. Nah, sini seperti yang Ibu katakan, kalimat petikan itu diapit oleh tanda petik 2 ya. Tanda petiknya bukan 1, tapi harus 2. Tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Nah, tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca. Nah, di sini bisa kalian lihat. Andi mengatakan, koma. Nah, Andi mengatakan ini merupakan pengiring. Ya, aku berkata, Andi mengatakan, ini merupakan kalimat pengiring. Pengiringnya, koma. Kemudian kita awali dengan tanda petik 2 dan awal hurufnya harus huruf besar. Ini namanya kutipan. Andi mengatakan, koma, aku akan pergi ke sekolah besok. Kemudian tanda baca baru tanda petik lagi. Jadi tanda petik ini ada di akhir. Tidak boleh seperti ini. Tanda petiknya itu duluan, kemudian diakhiri dengan tanda baca. Ini salah. Harus tanda petiknya itu di akhir. Oke? Jadi Andi mengatakan, koma, ini merupakan pengiring. Kemudian yang tanda kutip ini, nah ini merupakan kutipan. Contoh lagi, ini yang kutipannya di depan. Kita awali dengan tanda kutip, baju itu bagus, koma, tanda kutip. Jadi tanda kutipnya ini di akhir ya, setelah tanda baca. Kata mawar, tidak boleh seperti ini. Bisa bedakan kan? Yang ini salah.
ini tanda kutip duluan baru komanya. Nah, ini tidak betul. Ya. Kemudian, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma, terkadang tanda titik dua dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Coba kalian perhatikan. Kalimat pengiring itu harus diakhiri dengan tanda koma. Ini Andi bertanya, ini merupakan kalimat pengiring. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian tanda petik, baru kalimat kutipan. Baru tanda baca. Tanda baca itu koma, titik, tanda tanya, tanda seru, itu tanda baca ya. Kemudian diakhiri dengan kutipan 2. Nah, ini yang kutipannya di depan. Mau kemana kalian hari ini? Tanda tanya. Kemudian langsung tanya Andi. Jadi kalau kutipannya di depan, ini gak usah koma lagi. Langsung saja tanya Andi. Yang seperti itu, mau kemana kalian hari ini? Komanya ini gak usah. Kalau misalnya kutipannya di depan. Kemudian aturan yang keempat. Jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan pada petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Kata sapaan itu seperti halo, hai, kemudian apa kabar, itu merupakan kata sapaan ya. Huruf depannya harus huruf besar. Contohnya, ini tanda petiknya, kutipannya ada 2. Ini contoh yang ini, kutipan, pengiring kutipan. Kutipan, setelah kutipan, kemudian pengiringnya, jangan lupa setelah pengiring, ini diberi tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan kutipan kedua. Perhatikan, kutipan pertama itu huruf besar, sedangkan kutipan kedua ini huruf kecil. Contoh berikutnya tuh, Budi mengatakan, koma, jika pengiringnya ini di depan, maka setelah pengiring itu kalian beri tanda koma. Budi mengatakan, sepatu yang kupakai sepatu mahal. S-nya besar. Ya. Koma, baru tanda kutip. Padahal kata Andre, ini diselingi kata pengiring. Ingat, setelah kata pengiring, jika setelahnya ada kutipan, diberi tanda koma. Sepatu Budi murah, S-nya kecil. Oke anak-anak, agar lebih paham, coba kalian buka halaman 39. Halaman 39. Nah, ini kita akan ubah penulisannya menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Yang pertama, ini hurufnya langsung, tidak ada tanda baca, hurufnya kecil semua. Kemudian kita ubah. Kata Safira, saya nanti sore akan ke rumah nenek. Caranya, kata pengiringnya yang mana? Kata Safira. K-nya besar. Safira, huruf S-nya itu besar karena nama orang. Kata Safira, koma, tanda petik, saya nanti sore akan ke rumah nenek. Ini merupakan kutipan. S-nya besar karena kutipan pertama. Saya nanti sore akan ke rumah nenek. Titik. Kemudian tanda petik. Ya, titiknya sebelum tanda petik diakhiri. Kalimat ini diakhiri, tanda petiknya di akhir. Kemudian kontak batin antara ibu dan anak katanya ialah rahmat dari Allah yang tidak ternilai harganya. Kontak batin penulisannya K-nya besar. Kontak batin antara ibu dan anak katanya, koma, tanda petik, ialah I-nya besar, rahmat dari Allah, kalimat Allah A-nya besar,
yang tidak ternilai harganya titik koma. Yang ketiga, kapan sepatuku kamu kembalikan? Tanya Andi. Penulisannya, kutipannya itu yang mana? Kapan sepatuku kamu kembalikan? Ini kata tanya. Kemudian tanya Andi, tanya Andi ini Abdi ya. Kemudian tanya Abdi ini merupakan pengiring. Kemudian juga belikan saya baju baru, pinta Sinta. Ini merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. B-nya besar, kemudian pinta Sinta, S-nya besar. Indah berkata kamu harus rajin belajar agar cita-citamu tercapai. Indah berkata ini pengiring, koma, tanda petik, kamu, K-nya besar, harus rajin belajar agar cita-citamu tercapai, titik, kemudian tanda petik. Itu tadi merupakan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu contoh lainnya, ibu kemarin berkata kamu harus rajin belajar. Jadi kalian itu mendengarnya secara langsung ya. Itu namanya kalimat langsung. Oke anak-anak ya. Bagian ini kalian salin untuk dipelajari lagi. Nanti ibu kirimkan fotonya. Sekian penjelasan ibu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.